Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1149. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tidak peduli bagaimana Molly dan Kinchen ingin menghindari orang lain, area ini tidak luas dan Kinchen juga Molly akan tetap berada di sebelah beberapa orang yang kuat. Namun Kinchen dan Molly sangat rendah hati dan tidak langsung menerobos kerumunan. Sebaliknya, mereka menemukan tempat dengan ahli yang mulia bumi di tempat yang dekat dengan 8.000 mil. Setelah Kinchen dan Molly duduk, yang mulia bumi Wani dari Istana Dewa Bintang, juga yang mulia Juyue dari Gunung Dayusensan, juga puncak yang mulia bumi lainnya yang tidak dapat memahami Kinchen dan Molly. Mereka pun dengan tenang mendekat dan muncul di depan Kinchen dan Molly. Sekelompok orang ini mengepung Kinchen dan Molly, jelas untuk memberi tekanan kepada Kinchen dan Molly. Itu hanya pengganggu, kata Pangeran Jinwoo. Dia tertegun di kejauhan. Yang lainnya juga tercengang. Awalnya, yang mulia bumi Wani punya tempatnya sendiri, dan mereka tidak menyangka Kinchen dan Molly akan datang. Dan ketika Kinchen dan Molly akan duduk, orang-orang ini benar-benar berpindah tempat dan diam-diam mendekati posisi Kinchen dan Molly. Sepertinya mereka ingin bersaing menyerap sumber kekacauan dengan Kinchen dan Molly. Siapakah orang-orang ini? Mereka tidak memberi orang lain cara untuk bertahan hidup. Sekelompok bajingan. Tidak jauh dari situ, Iblis Api Merah berkata dengan marah ketika melihat orang-orang ini menghentikan Molly dan hatinya terasa sangat marah. Namamu Long Chen. Menurutku, klan naga sejati tidak memiliki bakat jenius seperti itu. Anda bisa datang ke klan monster saya. Kursi ini dapat membuat Anda tetap aman. Pada saat ini, yang mulia bumi Yingmei atau pesona bayangan, dia berbicara. Wajahnya sangat tenang dan dia menyapa Kinchen untuk bergabung dengannya. Kali ini, dia tidak meminta Kinchen untuk bergabung dengan klan naga sejati atas nama klan naga sejati. Tetapi dia melakukan ini karena kekuatan Kinchen telah menarik perhatiannya. Tidak apa-apa, adik perempuan dari ras iblis, duduklah di samping. Ini hanyalah beberapa badut. Gunakan saja trik kecil ini. Saya akan membuat mereka menyesali keputusan mereka, kata Kinchen. Dia berkata dengan tenang kepada yang mulia bumi pesona bayangan. Yang mulia bumi pesona bayangan tertawa ringan. Anak naga sejati ini sangat menarik. Tahukah dia berapa umurnya? Tetapi anak naga sejati ini benar-benar memanggilnya sebagai adik perempuan. Kamu termasuk dalam ras iblis bulan. Ayo datang ke sini. Karena kamu adalah ras iblis, kursi ini dapat membuatmu tetap aman. Pada saat ini, yang mulia bumi Yuan Hun dari ras iblis Yuan tiba-tiba berkata kepada Molly, ras iblis, itu adalah keluarga besar di alam semesta. Ada banyak klan kuat di bawah komando mereka. Dan mereka secara alami menempati area yang luas di luar bintang gelap. Dan memang ada cukup ruang untuk menampung Molly. Mendengar perkataan yang mulia bumi Yuan Hun, yang mulia bumi Wani tiba-tiba berubah ekspresinya. Namun dia tahu bahwa Molly memiliki inti bintang dari Istana Dewa Bintangnya. Dan orang ini kemungkinan besar telah membunuh master dari Istana Dewa Bintangnya. Dan Molly telah menjadi daftar yang harus dibunuh olehnya. Namun, ketika yang mulia bumi Yuan Hun berbicara seperti itu, tentu saja dia tidak akan membangkang. Iblis adalah ras pemimpin di alam semesta, dan status mereka tidak rendah di tempat seperti ini. Akan tetapi Molly, pada saat ini dia tersenyum tipis. Terima kasih Tuan Yuan Hun atas kebaikan Anda. Namun, Junior akan baik-baik saja di sini, kata Molly. Sial, orang ini sebenarnya menolak. Banyak orang yang seketika terdiam. Mendengar penolakan itu, yang mulia bumi Yuan Hun juga nampak memiliki ekspresi wajah yang jelek. Akan tetapi pada saat ini Molly tersenyum dingin. Dia mencibir lagi dan lagi di dalam hatinya. Benarkah dia tidak tahu tujuan dari yang mulia bumi Yuan Hun itu? Ketika Molly berada di area kekacauan sebelumnya, Molly tidak melihat yang mulia bumi Yuan Hun ini berbicara mewakilinya. Namun di saat Molly menampilkan formasi 100 dewa iblis sebelumnya, yang mulia bumi Yuan Hun ini tiba-tiba mengundangnya sebagai senior tua. Dan Molly khawatir bahwa yang mulia bumi Yuan Hun memiliki tujuan tertentu.
Namun kemudian, ketika Yang Mulia Bumi Yuan-hun ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba boom. Pada saat ini, di antara bintang-bintang gelap, gelombang pasar melonjak dengan hebat. Dan kemudian, aura kekacauan yang sangat besar menyapu, di antaranya aura kekacauan yang mencengangkan. Sial, aura asli kekacauan yang melanda kali ini begitu besar. Banyak orang yang saat ini sangat gembira. Kekuatan sumber kekacauan ini melonjak dan menghilang seiring dengan pasang surutnya kekacauan. Terkadang lebih dan terkadang berkurang. Namun kali ini, terdapat ratusan asal mula kekacauan dan masing-masing cukup besar. Pada saat ini, semua orang merasakannya. Aura asli kekacauan menerpa wajah mereka, membuat semua orang hampir sangat gembira dan mau tidak mau bersujud. Inilah sumber kekacauan yang melambangkan hakikat kekacauan dan merupakan kekuatan asli yang lahir ketika alam semesta kuno dibuka. Ini berisi aturan jalan dan menjadi pembawa jalan. Meskipun telah melewati ratusan juta tahun, namun masih menyisakan banyak informasi di dalamnya, dan itu terlalu banyak misteri. Dan bahkan pada saat ini, Yang Mulia Bumi Yuan-hun dan yang lainnya yang ingin menargetkan Qin Chen dan Molly pun sejenak menghentikan tindakan mereka. Dan boom, ketika kekuatan asal-usul kekacauan menyapu dunia sejauh 2000 mil dan akan menghampiri semua orang, banyak orang segera menjalankan asal-usul Yang Mulia mereka satu demi satu. Dan kemudian berbagai aturan Dao berevolusi untuk menarik sumber kekacauan ini kepada tubuh mereka. Dan pada saat ini, Qin Chen juga bergerak segera setelah Qin Chen melihat orang lain mulai bergerak. Qin Chen duduk di sini, dia menatap asal mula kekacauan, dan Qin Chen berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan kekuatan sumber di dalam tubuhnya, dan kemudian Qin Chen juga diam-diam mengaktifkan darah Raja Kegelapan di dalam tubuhnya. Dan ketika aura darah Raja Kegelapan didesak oleh Qin Chen, segera sumber kekacauan di gelombang kekacauan itu tiba-tiba ditarik oleh Qin Chen. Dan aura asal mula kekacauan tiba-tiba melonjak seperti air pasang, dan itu tenggelam ke dalam tubuh Qin Chen. Hal ini pun seketika menyebabkan tubuh Qin Chen bersinar. Cahaya hitam tetap ada padanya, dan sumber kekacauan juga melonjak. Pengalaman ini sungguh luar biasa. Itu adalah energi murni tingkat tinggi, serta alam semesta yang menakjubkan. Itu tersedot ke dalam tubuh Qin Chen, digabungkan ke dalam tubuh Qin Chen dan dipahami olehnya. Hentikan dia, kata Yang Mulia Bumi Wan Yi. Dia merubah ekspresinya, dan dia memarahi karena tidak percaya. Mereka berhenti di depan Qin Chen, dan mereka memicu sumber kekacauan. Namun mereka tidak berharap bahwa sumber kekacauan itu akan melewati tubuh mereka, dan malah tertarik lalu masuk ke dalam tubuh Qin Chen. Faktanya, pada saat ini, semua orang telah memulainya sambil menyerapnya dengan liar. Mereka ingin menekan Qin Chen dan mengganggu penyerapan Qin Chen. Akan tetapi, pada saat ini Qin Chen tidak takut. Pikirannya terbenam di dalam tubuhnya. Darah Raja Kegelapan di tubuhnya dipacu, dan Qin Chen juga masih mendesak api teratai hijau. Ini adalah kekuatan spasial yang dia miliki di dunia api, dan dia juga luar biasa dengan aura kacau ini. Daya tariknya pun bahkan melebihi darah Raja Kegelapan. Efeknya sangat luar biasa ketika Qin Chen mendesak api teratai hijau di laut jiwanya. Darah Raja Kegelapan di tubuhnya bahkan tidak perlu didesak, dan ada aura mengerikan yang meresap menghancurkan segalanya. Dan boom, dalam sekejap banyak sumber kekacauan yang melonjak dalam gelombang kekacauan. Beberapa sumber kekacauan itu terbang langsung, dan beberapa sumber kekacauan akan pecah. Itu terbang ke arah Qin Chen dan tenggelam ke dalam diri Qin Chen. Efek ini terlalu mengejutkan. Di depan orang-orang kuat dari 10.000 ras, di bawah kelopak mata banyak ahli Yang Mulia Bumi Puncak, Qin Chen menjarah sumber kekacauan itu dengan liar dan mengabaikan mereka. Bagaimana ini mungkin? Kata Yang Mulia Bumi Wan Yi, dia adalah orang pertama yang berseru. Namun dia tidak tahu kekuatan mengerikan apa yang terkandung di dalam api teratai hijau kacau di tubuh Qin Chen. Itu keempat api teratai, semuanya yang telah diserap oleh Qin Chen di dunia api. Kekuatan kacauan itu, bahkan jantung Qin Chen pun berdebar-debar. Itulah kekuatan dunia api yang bahkan leluhur naga primordial pun akan terkejut sebelumnya. Tetapi para ahli Yang Mulia Bumi Puncak itu ingin mencegat agar Qin Chen tidak bisa menyerap sumber kekacauan. Orang-orang ini benar-benar bodoh. Pada saat ini, semua orang dalam keadaan linglung. Semuanya terkejut. Mereka tercengang. Mata banyak orang itu tiba-tiba menyusut. Tubuh mereka bergetar hebat.
dan mereka hampir tidak bisa berkata-kata apa yang mereka lihat. Yang Mulia Bumiwani dan yang lainnya bergabung untuk memblokir klan naga sejati seperti Qinchen, mencegahnya untuk bisa menyerap sumber kekacauan. Tapi akibatnya, anak ras naga sejati ini tidak terpengaruh sama sekali, dan malah penyerapannya menjadi semakin gila. Dan anak naga sejati ini hampir seperti predator. Blokir dia, kata Yang Mulia Bumiwani. Ekspresinya jelek, matanya menyipit, dan dia tidak peduli lagi dengan transmisi suara. Sebaliknya, dia dengan belak-belakan langsung meneriaki para master di sekitarnya, dan dia memutuskan untuk bergandengan tangan untuk menghancurkan Qinchen, sehingga Qinchen tidak akan bisa dengan lancar menyerap sumber kekacauan ini. Akan tetapi pada saat ini, api teratai hijau yang kacau pada tubuh Qinchen bergoyang. Itu memantulkan langit, memancarkan lingkaran cahaya hijau, dan lalu menyerap energi kekacauan khusus dari luar seperti lautan badai. Bahkan rantai keteraturan dari asal mula kekacauan setelah memasuki tubuh Qinchen itu tidak mampu menekannya. Sebaliknya, itu tenggelam dalam teratai hijau yang kacau. Itu diserap dan dirangkai satu demi satu. Bagi api teratai hijau yang telah berevolusi, ini hanyalah tonik yang sangat besar. Pada saat ini seluruh tubuh Qinchen bersinar, seolah-olah Qinchen diselimuti oleh matahari yang indah. Seluruh tubuhnya hangat, miliaran sinar matahari. Cahaya hitam terus bertahan. Sumber-sumber kekacauan itu bergabung ke dalam tubuh Qinchen, memperkuat tubuh Qinchen. Pada saat ini, Qinchen bahkan tidak sabar untuk mengaum ke langit. Seluruh tubuhnya terlalu nyaman, seolah-olah Qinchen kembali ke rahim ibu langit dan bumi. Qinchen dipelihara oleh kekacauan ini. Itu terlalu baik untuknya. Pada saat ini, jika seseorang dapat melihat melalui daging dan darah Qinchen, maka orang itu dapat menemukan bahwa sel-sel pada tubuh Qinchen ditata ulang, dan sel-sel tersebut mengalami transformasi yang luar biasa. Qinchen telah mengeluarkan beberapa kotoran dari tubuhnya, dan metabolismenya terlalu cepat. Beberapa kotoran itu telah menghilang dari tubuhnya, dan bahkan lapisan kulit tua berikutnya pun terkelupas. Pada saat ini, Dao primordial, tempat sumber kekacauan primordial, diserap olehnya. Semuanya berubah menjadi untayan cahaya ilahi primordial, tenggelam ke dalam daging dan darah Qinchen, menyatu dengannya. Manfaat seperti itu tidak terbayangkan. Qinchen merasa darah dan dagingnya sedang bermutasi. Perlu dicatat bahwa tubuh Qinchen jelas bukanlah tubuh biasa. Belum lagi dia setelah mengalami baptisan 6 jalur pedang reinkarnasi. Dia juga telah memadatkan tulang pedang, dan juga telah membentuk kembali tubuh, yaitu pelatihan tubuh tingkat atas. Dan juga Qinchen memiliki berbagai tubuh dewa. Selain itu, Qinchen juga telah bertransformasi dari klan naga sejati, memiliki jiwa naga, dan mengubah tubuhnya menjadi naga. Dan pada saat yang sama, Qinchen juga memperoleh prasasti batu nirwana dari sungai bintang neraka. Dan dengan itu juga Qinchen telah berkultivasi dengan metode latihan rantai misterius, sehingga gen Qinchen itu merupakan sebuah transformasi yang baru. Namun kini, tubuh fisik Qinchen sebenarnya masih membaik di dalam kondisi sumber kekacauan ini. Pada saat ini, tubuh fisik Qinchen telah menerima nutrisi yang luar biasa dengan sedikit peningkatan. Namun meskipun tidak banyak yang berubah, tetapi tidak diragukan lagi ini merupakan keuntungan besar bagi Qinchen. Blokir dia sama sekali tidak bisa memberinya kesempatan untuk menggabungkannya dengan sumber kekacauan dan menyempurnakan tubuh fisiknya. Jika dia cukup menyerap sumber kekacauan, dia pasti akan membuat terobosan yang luar biasa. Kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk bisa tumbuh dewasa, kata Yang Mulia Bumiwani. Dia meraung. Dia memahami segalanya dengan jelas. Dia menatap banyak para ahli Yang Mulia Bumi di sekitarnya, dan para ahli Yang Mulia Bumi di sekitarnya pun semuanya membawa aura jahat dan menunjukkan warna yang dingin. Dan mereka mencoba yang terbaik untuk menghentikan Qinchen dapat menyerap sumber kekacauan. Di tempat yang begitu luas, tetapi itu disertai dengan aura pembunuh, Yang Mulia Bumiwani, Yang Mulia Bumi Jiuyue, dan yang lainnya, mereka terus-menerus mengganggu Qinchen, mencegah Qinchen untuk bisa menarik sumber kekacauan primordial, dan mencegah Qinchen mendapatkan peluang besar. Akan tetapi melihat itu, Qinchen hanya mencibir, karena Qinchen tahu bahwa orang-orang itu bisa memblokir darah Raja Kegelapan. Akan tetapi, mereka tidak akan bisa memblokir penyerapan api teratai hijau.
Dan pada saat ini leluhur naga pun nampak terkejut karena betapa cepatnya Qin Chen dapat menyerap sumber kekacauan ini. Anak manusia, kecepatanmu dalam menyerap sumber kekacauan jauh lebih cepat daripada leluhur naga ini, kata leluhur naga. Matanya nampak membelalak dan matanya hampir pecah. Dia tahu apa yang disebut sumber kekacauan itu. Bahkan jika itu dia tidak akan berani bisa menyerap kekuatan sumber kekacauan dengan mudah. Akan tetapi sekarang Qin Chen nampak dia sangat mudah. Sumber kekacauan itu sepertinya berinisiatif untuk memasuki tubuh Qin Chen. Dan itu membuat jantung leluhur naga berdebar-debar. Dan menyadari bahwa apa yang diperoleh Qin Chen di dunia api sebelumnya sungguh luar biasa. Orang-orang ini kurang beruntung, kata leluhur naga itu. Dia menyipitkan matanya dan dia tersenyum luar biasa. Dia memandang orang luar seperti yang melihat bumi Wani dan yang lainnya. Orang-orang ini, dia memprovokasi Qin Chen, bukankah mereka mencari kematiannya sendiri? Dan kemudian boom, Qin Chen bersinar lagi. Dan upaya bersama dari yang mulia bumi Wani dan yang lainnya tidak dapat mencegah Qin Chen untuk terus menyerap sumber kekacauan. Dan yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa ketika yang mulia bumi Wani dan yang lainnya akan menyerap sumber kekacauan itu, tetapi malah sumber kekacauan yang akan diserap oleh mereka malah ditarik oleh Qin Chen. Itu diserap oleh aura kuat Qin Chen dan itu dibawa pergi secara paksa oleh Qin Chen. Ini, yang mulia bumi Wani nampak kaget. Dia bisa mencapai puncak ranah yang mulia bumi dari istana dewa bintang ras manusia tingkat tinggi dan dia menguasai kekuatan bintang. Perjalanan ini untuk menemukan master terbaik yang dapat menerobos ranah yang mulia surgawi. Dia sombong dan sangat percaya diri, namun pada saat ini ketika dia akan menyerap sumber kekacauan, dia benar-benar tidak memiliki kesempatan ini. Dia awalnya ingin mencegah Qin Chen dan ingin mengambil kesempatan Qin Chen. Akan tetapi sekarang, malah keadaannya berbalik. Dia tidak hanya gagal menahan Qin Chen, sebaliknya, dia malah melewatkan kesempatan yang seharusnya dia dapatkan. Apa? Yang mulia bumi Jiu Yue juga nampak berseru, rambutnya berterbangan. Kesempatan yang sebenarnya harusnya dia dapatkan tetapi malah dirampok dan wajahnya benar-benar dipenuhi amarah. Dan beberapa para ahli yang berada di samping yang mulia bumi Wani dan yang lainnya juga nampak marah dan mereka memiliki kepala yang pusing. Karena beberapa sumber kekacauan yang mereka tarik itu sebenarnya tiba-tiba terbang dan lalu dijarah oleh Qin Chen. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, Molly juga hampir melontarkan kata-kata makian. Dia hampir tidak bisa berkata-kata di saat melihat Qin Chen. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen akan begitu hebat, sehingga dia bisa menjarah begitu banyak sumber kekacauan dari begitu banyak master di ranah puncak yang mulia bumi. Bahkan Molly pada awalnya dia memiliki keinginan untuk bersaing dengan Qin Chen. Namun ketika dia melihat Qin Chen menyerap kekuatan sumber kekacauan itu dengan begitu cepat, dan juga dia menarik banyak dari sumber kekacauan, Molly menjadi sangat tidak yakin. Dan leluhur iblis Luo di tubuh Molly juga nampak sangat bingung. Sumber kekacauan leluhur iblis Luo sangat mengetahuinya, itu sangat sulit untuk bisa diserap, dan mungkin seseorang hanya bisa menyerapnya sedikit. Akan tetapi pada saat ini, itu seperti banjir, membanjiri tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan, dan berbagai penglihatan memenuhi langit dengan cahaya cemerlang. Adegan ini sangat menakjubkan, sehingga leluhur iblis Luo pun yang sebelumnya masih berbicara banyak, dia tampak lebih bingung lagi. Pasti ada harta karun kekacauan pada orang ini, kata dewa iblis kekacauan. Apa? Harta karun kekacauan? Kata Molly, dia menoleh dengan heran. Ya, jika dia tidak memiliki harta karun yang kacau di tubuhnya, dia tidak akan pernah bisa menyerap sumber kekacauan dengan kecepatan seperti itu. Lihatlah baik-baik, setelah sumber kekacauan ini memasuki tubuhnya, seolah-olah sumber kekacauan itu telah memasuki jurang maut dan tidak sepenuhnya berintegrasi ke dalam tubuhnya. Terlihat, pasti ada semacam harta karun pada anak ini yang bisa menelan sumber kekacauan ini, kata leluhur iblis Luo. Bagaimanapun juga, leluhur iblis Luo adalah dewa iblis kekacauan kuno, dan apa yang dia ketahui secara alami luar biasa. Sial, kata Molly, dia pun mengutuk. Akan tetapi untungnya sebelumnya Molly dengan sengaja menjauh dari Qin Chen. Pada saat ini, tubuh Qin Chen melonjak dalam kekacauan, mengejutkan semua orang. Sementara yang mulia bumi Wani dan yang lainnya, yang sebelumnya ingin memblokir Qin Chen, mereka semua terkejut sekaligus cemas. Dalam situasinya sekarang, keuntungan Qin Chen berarti kerugian mereka.
Sumber kekacauan yang muncul setiap saat memang tidak ada habisnya. Sekelompok orang merasa cemas. Mereka ingin menghambat ruang pertumbuhan Qin-Chen. Akan tetapi sekarang mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menghentikan Qin-Chen sama sekali. Tetapi sumber kekacauan yang seharusnya menjadi milik mereka juga malah dijarah oleh Qin-Chen. Ini sangatlah buruk.